Om Swastiastu. Pemirsa, Rahajeng Banyu Penaruh untuk seluruh umat Hindu sedharma yang merayakan pada hari ini. Saat sekarang ini saya berada di Astika Dharma Ashram, sekolah setara dengan SMU berbasis pendidikan yang diprakarsai oleh Bapak Pase Suardike yang berlokasi di Alas Ngandang, yakni Rendang Karangasem. Seperti apa sebenarnya sekolah daripada Astika Dharma Ashram ini? Simak ekspedisi saya kali ini dan wawancara eksklusif saya bersama Bapak Pase Suardike mengenai sekolah setara SMU yang berbasis Hindu di Astika Dharma Ashram. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Astika Dharma Ashram yang didirikan oleh tokoh yang sudah tidak asing lagi di sosial media, di pertelevisian, media cetak ataupun media massa. Beliau adalah seorang DPR Republik Indonesia terdahulunya dan juga DPD Republik Indonesia yang saat mantan terdahulunya ya, mantan kata beliau, dan masih banyak berkiprah baik itu law firm beliau dan segala aktivitas, termasuk saat sekarang ini adalah ashram yang beliau miliki yang berada di daerah Alas Ngandang, Tempatan Rendang Karangasem ini, dan ini dinamai dengan Astika Dharma Ashram. Mungkin bisa diberitahu sedikit Pak Pase tentang Astika Dharma Ashram dan sekaligus menyapa pemirsa yang ada di Baik, Om Swastiastu. Ini kita nostalgia. Ya. Karena dulu udah sering keliling-keliling ya. Betul, sekarang kembali ke dunianya penyiar juga. Menguak fakta dan kebenaran supaya tidak ada teknologi yang baru kan. Betul, reka-reka. Dan saya justru mengagumi Jero karena memang bisa menggunakan bahasa Bali dengan sangat bagus dalam hal berbagai acara kegiatan formal maupun hiburan. Karya anugerahnya. Yang nggak mampu nih. Tapi bakat kita beda. Ya ini kan tempat sebenarnya ide awalnya sederhana. Kita punya tradisi di keluarga anak istri itu kalau ulang tahun itu kita kunjungi panti asuhan. Panti asuhan. Ya dulu ya ceritanya begitu. Nah kebetulan pas waktu itu sudah berapa kali kegiatan, sempat kemudian kita bikin kegiatan yang sama ke Karangasem dan ke Buleleng. Pulang dari Buleleng, ngobrol lah kita sama istri ya. Ini kita kok hanya setahun sekali sih peduli sama orang. Sementara kita lihat itu ada yang guru SMP, ada yang pensiunan. Dia curahkan waktunya lebih banyak untuk membantu orang. Dalam perjalanan itulah kita berpikir, pengen juga punya panti asuhan, kan kira-kira begitulah. Singkat cerita, selang 2 harinya ada teman di sini neneknya meninggal. Gitu. Lalu saya menjengukan lah, ngedeloan bahasanya ini. Kemudian sambil ngedeloan itu ngobrol-ngobrol, ditawarilah bahwa ada tanah yang mau dijual di sini. Tanah ini dah. Berapa hektar luas? Karena begitu luas sekali ini Pak Pase. Ini sih konsepnya, ini tanah pertama dibelinya 40 hari, terus sebelah beli 20 hari, di belakang ada 18 hari, sebelah lagi 40 hari karena masih lumayan bersudah terlebih ya. Ya, jadi
idenya kemudian ketika lihat lokasi, padahal saya dari dulu udah sering ke sini karena banyak teman-teman di sini kan yang melancong. Akhirnya begitu lihat balik, kok saya lihat Gunung Agung, pas lulus ini Gunung Agung nih kalau lagi terang. Di belakang Fatma Sana ini ya. Pas Gunung Agung. Saya melihat, waduh bagus sekali. Ya memang betul. Jadi akhirnya saya berpikir, wah sekalian aja bikin pasraman. Jadi konsep panti asuhan, tetapi langsung kita tidak hanya panti asuhan, tapi juga kita mencoba melakukan pendidikan di dalamnya. Akhirnya singkat cerita kita coba lakukan itu. Pelan-pelan kita tata kawasannya dulu, terus bangun pelan-pelan. Nah akhirnya sekarang kita sudah mulai masuk ke tahap persiapan untuk membuat sekolah formal. Iya, iya. Selama ini kan anak-anak itu tinggal di sini, sekolahnya di luar. Jadi ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Mayoritas SMA. Saya kan sibuk keliling, tapi di sini ada teman yang ketua yayasan yang menjaga mereka, membina mereka di sini. Dan saya percayakan itu. Nah, sekarang tahapnya memang kita sesuai dengan target awal adalah kita ingin membuat sekolah formal. Jadi mulai tahun ajaran ini kita membuat SMA resmi di sini, Iya, SMA kata Hindu. dengar-dengar saya juga bisikan tadi udah 3 kelas untuk tahun ini. Iya, karena sebenarnya rencana kan satu kelasnya dulu kan biaya nih. Akhirnya udah 2 kelas gitu. Ternyata hari ini, pendaftarannya. ya akhirnya hari ini kita bertaruh dengan segala yang kita miliki. Udah kita ini kan 3 kelas, jangan sampai ada anak tidak bisa sekolah, kira-kira begitulah. Karena konsepnya adalah siapapun yang tidak mampu, siapapun dia asal punya semangat sekolah, datang ke sini kita coba gotong royong untuk menyelamatkan dia bisa sekolah, kira-kira gitulah. Dan ini sepertinya sekolah pendidikan juga bernafaskan Hindu seperti Iya, jelas karena dia berbasis pasraman, anak-anak itu dididik dengan nafas kehinduan yang cukup ini, tetapi dalam konteksnya ini kehinduan yang saya maksud kehinduan yang kekinian. Artinya anak-anak itu bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Sehingga ya megambel ada, menari ada, tetapi dia juga harus juga wifi saya siapkan agar mereka tetap punya kemampuan adaptasi ya. Gedung tari juga ada saya lihat tadi. Jadi kita coba lengkapi begitu, dan anak-anak olahraga pun kita suruh. Karena saya bilang anak-anak ini kan tidak semua otaknya bagus. Kenapa begitu? Karena sistem kesehatan kita, mereka tuh banyak berangkat dari usia 5 tahun, ini kan perkembangan otak. Waktu 5 tahun tuh gizi dia kurang. Kita paksakan dengan untuk harus pinter kan susah. Nah akhirnya saya bilang, otot dan otak harus kita kembangkan. Akademis dan akademis ya. Jadi kalau otaknya bagus, kita dorong dia biar jadi anak yang pintar. Kalau otaknya kurang bagus, jangan sampai masa depannya suram. Ototnya kita dorong. Mungkin jadi atlet, jadi apa dan sebagainya. Jadinya skill, tumbuhlah skill, keterampilan kan. Keterampilan. Jadi kita coba padukan di situ. Dan Astungkare mudah-mudahan mohon doa restu juga kalau tahun ini berjalan kita akan kembangkan terus, dan sistem pengajarannya pun kita langsung lakukan lompatan. Mungkin tidak semua ruang kelas di Bali ruang kelasnya langsung dilengkapi dengan smart TV. Jadi papannya ada, tapi saya tambahkan smart TV. Kemudian guru-gurunya hari ini mereka melakukan pelatihan-pelatihan internal agar dia selalu presentasi dengan materi di laptop. Ya. Jadi anak ini harus diloncatkan teknologinya. Digital. Kalau menunggu pelan-pelan diajarkan, nanti terlambat dia kalah dia. Nah, saya bilang sama guru-guru di sini yang akan mengabdi, Anda harus menyiapkan diri lebih jauh. Anak-anak biar mengikuti. Karena saya berapa kali ikuti anak-anak di sini. Awal-awal mula datangnya mentalnya agak takut. Iya, pemalu. Ya, pemalu, minder dan sebagainya. Tapi ketika kita sentuh, mereka sekarang percaya diri. Kelihatan sekali chit-chat atau komunikasinya dengan Bapak itu bagus seperti itu, dan terkesan agak tough seperti itu. Kita cobalah pendekatan seperti itu. Nah sekarang memang mayoritas SMA, dan ini yang kami kejar adalah asramanya, karena kan mereka mayoritas tinggal di sini, sekolah di sini. Nah, ke depan kami akan berusaha sekolah di sini, asramanya juga di sini, jadi semua jadi satu. Kayak one stop shopping gitu ya. Jadi full day school itu kita lakukan full day school betul. Artinya pagi sampai siang dia belajar formal, istirahat dia masak untuk makan dirinya siang, habis itu dia makan mulai langsung bakat. Bakat itu apa? Bisa seni, bisa olahraga, bisa keterampilan, dan bisa pariwisata. Jadi kami siapkan di sini juga meskipun dia SMA,
bagaimana dia tamat SMA siap kerja. Karena jangan berharap mereka langsung untuk kuliah. Iya. Karena mereka SMA saja udah susah. Iya, iya, iya. Nah kalau kita paksakan mereka kuliah dulu baru bisa kerja, telat mereka. Basic kurikulumnya mengikuti dengan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh SMA kurikulum nasional. Ada. Kemudian ada keterampilan khusus seperti pariwisata. Ya, karena full day school kan, dia tinggal di sini. Kalau orang lain dia pulang ke rumahnya bisa melakukan aktivitas apa, maka kalau dia tinggal di sini, maka kita tinggal isi materi apa. Jadi pertanian, kerajinan, pariwisata itu kita isi semua. Asik, ini seperti sekolah umum tapi juga biasanya kejuruan Ya, seperti itu. kayak begitu. Apakah Plus nanti lah. ya plus? Apakah nanti kedepannya ketika mereka menyelesaikan sekolahnya di SMA Astika Dharma Ashram ini bisa dialokasikan ke suatu tempat kerja khusus, Pak? Atau Bapak Makanya sudah itu menyediakan semuanya itu? prinsipnya kan gini, SDM-nya dulu disiapkan. Jadi jangan sampai kita membiasakan diri anak-anak ini diterima karena belas kasihan. Saya nggak mau melatih anak-anak seperti itu. Tapi saya ingin menyiapkan anak-anak ini, dia diterima karena kemampuan dia, karena keterampilan dia, karena kejujuran dia, karena kerajinan dia. Jadi karena bakat dia lah kemudian dia lolos. Nah, itu yang menurut saya jauh lebih baik dibandingkan datang ke sana kemari, tolonglah terima anaknya orang nggak mampu. Bagi saya jangan begitu. Saya tanamkan sama mereka. Saya tidak minta kalian jadi juara. Saya tidak minta, tapi kalian harus bisa dua, jujur dan rajin. Iya, modal utama. Nah, saya bilang itu, jujur dan rajin. Kalau jujur itu kamu nggak bisa, kamu ngaku nggak bisa. Dengan ada tambahan rajin, maka karena kamu rajin hanya kamu bisa. Bisa, betul. Tapi kalau kamu ngakunya bisa tapi enggak, kamu udah nggak jujur. Nanti ininya nggak ngikut dia rajinnya. Nah, ini yang kita tanamkan. Prioritas unggulan daripada sekolah pendidikan yang Bapak canangkan di sini ini apa, Pak? Apa sebenarnya yang Bapak harapkan unggulan sekali dari sekolah Astika Dharma Ashram ini? Kita ingin anak-anak ini dia punya daya tahan kehinduannya tangguh, tetapi juga mampu beradaptasi di dunia kerja kekinian. Sederhana, jangan berharap mereka berpikir tentang Tuhan ketika perut mereka lapar. Jangan kita berpikir dia akan mengikuti petunjuk-petunjuk adat istiadat kita ketika dia untuk hidup dirinya saja susah. Betul. Jadi saya mencoba menyiapkan mereka agar dirinya siap menghadapi itu, dan dia percaya diri menghadapi itu, dan dia kemana itu bukan karena belas kasihan, tapi karena anak ini bagus, anak ini berkualitas, anak ini jadi karena quality personnya lah orang itu kemudian diambil. Itu cita-cita saya. Sehingga saya bilang di sini bulan banyak anak-anak muda, ada S1, S2 yang akan jadi gurunya di sini. Mereka punya semangat yang sama juga. Saya bilang tekankan mereka kemampuannya, upgrade dia skillnya, upgrade dia keterampilannya, upgrade dia pengetahuannya, knowledge-nya. Dengan kita di-upgrade mereka, ketika ada kompetisi terbuka, dia bisa unggul. Siap, ya. Ini kesulitan terbesar di Dan sana. kompetitif ya, siap bersaing. Bukan karena, oh ini anak asuhnya Pak Paso ini, tolong terima kerja. Kalau hanya begitu kan kasihan. Kolusi sampai kapan? Ketika dia masuk dunia kerja bukannya meringankan perusahaan itu menjadi beban. Karena harus menjual kualitas. Ya, Itu. ke situ arahnya. Dan untuk mencapai itu tentu harus didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas. Bagaimana ini? Di mana Bapak harus mencari tenaga pendidik yang bernafaskan Hindu sesuai dengan pakem budaya? Itu berat sekali, Pak. Sementara kita di Indonesia, di Bali sudah kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas seperti itu. Jadi begini, saya percaya ketika kita niatkan, kita jalankan, ada restu beliau, ada sesuatu cobaan, ada juga sebuah jalan. Cobaannya kita temukan, jalannya juga kita temukan. Nah, sampai sekarang ini justru kita sudah sangat siap sekali. Bahkan NISN-nya sudah terdaftar, Dapodik sudah ada, semua sudah lengkap. Sudah lengkap. Anak-anak ini, guru-guru ini yang belum mulai dia sudah menyiapkan semuanya, dan kurikulumnya sudah di set up. Jadi kurikulum umum ini, khususnya ini, dan Astungkare justru kita banyak memberikan masukan kepada Dirjen Hindu dan sebagainya untuk kira-kira kedepannya seperti apa biar ideal. Karena kita juga dibimbing ada yang S2, ada S1, jadi mereka S2, S1-nya itu pendidikan. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada mereka. Saya hanya membuat clue besarnya saja. Bagaimana ini arahnya kemana? Saya sampaikan begitu. Saya ingin anak ini begini, saya nggak mau anak ini dikasihani.
kita membantu mereka untuk mandiri, bukan kita membantu mereka untuk nanti menjadi beban orang lain. Kita bantu di sini kemudian kita bebankan ke orang lain, kita nggak mau. Tapi kita ubah, kita bantu mereka di sini, kita mandirikan mereka, dorong ke situ, dia menjadi kapital di perusahaan itu. Itu target, ya. Oh ini anak bagus, saya ajak kerja. Karena dia ajak kerja, dipercaya, maka hidup dia pasti akan lebih baik. Dan itu adalah satu kebanggaan tersendiri bagi Wah, Bapak itu, ya. itu kebanggaan Karena sudah saya. menghantarkan ke lini yang terbaik. Saya senang punya banyak anak. Iya, Meskipun banyak. anak Anak saya banyak sekali. orang banyak politisi jualan, waduh KB 4 anak, KB 4 anak. Saya nggak usah jualan karena anak saya sudah 4. Dan ditambah dengan anak asuh saya. Iya, betul. Hari ini anak asuh saya 21, kalau nanti ditambah dengan sekolah ini palingnya udah 40-an, berarti ada 60-an. Wah, Nggak tahu dulu. Bagaimana saya ditanya, gimana? Nggak tahu. Saya percaya dengan isi Bhagavad Gita yang selalu saya pegang. Pegang sebagai dasar ya. Barang siapa berbakti tulus ikhlas kepada beliau dengan penuh kesadaran, mencurahkan semua hidupnya untuk beliau, beliau berjanji 2 hal. Padanya aku berikan apa yang dia butuhkan dan kulindungi apa yang dia miliki. Berarti kalau suatu saat saya sudah melakukan ini semua, yang saya butuhkan adalah mereka ini biar bisa hidup, saya yakin pasti akan diberikan jalan untuk itu. Dan selama ini saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa siswa di sini, memang pendanaannya semua berpulang daripada permodalan Bapak sendiri seperti itu ya. Dan ini benar-benar membantu sekali karena mereka bilang ini membantu sekali untuk anak-anak yang tidak mampu, kemudian benar-benar diprioritaskan, dibantulah. Bagaimana Bapak menyikapi dengan anak asuh yang sebanyak ini, permodalan yang tentunya juga tidak sedikit, tenaga pendidik yang datang juga tidak mungkin tidak digaji seperti itu. Bagaimana menyikapi keuangan ini? Apakah dengan konsep pegawai kita itu dan kerja keras Bapak akan percaya suatu saat nanti saya akan sangat berhasil? percaya dengan isi Bhagavad Gita itu. Bahkan nanti kalau di ruangan saya, di tempat saya terima tamu di sana, itu khusus saya tulis seloka itu. Jadi seloka itu saya taruh sehingga semua orang yang datang bisa membaca. Dari sekian seloka yang banyak, satu itu yang saya jadikan pegangan dan saya tanamkan kepada dia. Udahlah kamu kerja tulus ikhlas semua. Kalau kamu tulus ikhlas, maka apa yang kamu butuhkan itu Tuhan akan berikan. Apa yang kamu miliki Tuhan akan lindungi. Sederhana kan? Yang kita butuhkan akan diberikan, apa yang kita punya akan dilindungi. Bukan apa yang kita inginkan. Seringkali manusia terjebak di situ. Bukan memenuhi apa yang dia butuhkan, tapi ingin dipenuhi apa yang dia inginkan. Kalau yang diinginkan ini sudah kama, udah ada sesuatu keinginan itu, udah nafsunya udah ada di situ. Saya mau ini, saya ingin ini, saya ini. Padahal dia belum tentu butuh. Itulah perbedaannya. Dan selama ini, apakah Bapak tidak pernah berkeinginan atau mempunyai ancang-ancang bersinergi dengan pihak pemerintah atau bersinergi dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk lebih melancarkan daripada misi ini untuk pendidikan dan juga menolong orang-orang yang tak mampu ini? Ya, saya sifatnya begini, terbuka. Siapa saja mau bergotong royong, silahkan. Ini kan bagian pada investasi karma kita masing-masing. Saya ini, kalau menurut saya berpikiran, saya melakukan ini adalah bagian untuk saya menginvestasikan karma saya, karena saya juga sebagai manusia punya sisi buruk. Saya coba imbangkan dengan sisi baik. Mudah-mudahan dengan keseimbangan ini terjadi harmoni. Dan bagi yang mereka punya cara pikir yang sama, cara perjuangan yang sama, tentu saya dengan senang hati silahkan. Donasi sukarela, mau sukarela, mau memberikan pelatihan ke anak-anak atau apa saja boleh. Tempat ini pun saya siapkan, siapapun boleh pakai. Jadi saya sudah berpikir 10-15 tahun ke depan itu banyak tempat semua berbayar. Sudah. Iya, coba sekarang. Dulu di art center itu gratis. Sekarang art center itu bayar. Dulu lapangan renon itu gratis. Sekarang kalau orang mau pakai bayar. Itu udah milik pemerintah, apalagi milik pribadi. Pasti bayar. Dan di sini banyak ada lapangan bola basket bisa digunakan oleh saya bikin lapangan voli juga di sebelah. Ini panggung terbuka. Gamelan, kemudian tempat untuk menari, luar biasa. Jadi kalau ada yang mau bikin acara di sini silahkan pakai. Ya, ini luas sekali pemirsa, benar-benar qualified sekali untuk mengadakan suatu acara dan semuanya ada. Ini luar biasa sekali, bisa sound digunakan. system ada juga saya siapkan. Jadi silahkan dipakai. Yang penting adalah kegiatannya positif. Nah, itu aja syaratnya. Kegiatannya positif. Syarat umumnya kegiatan positif ya. Di tengah boomingnya Hindu seperti itu, dan sekarang ada sekolah pendidikan Hindu. Dan
kadang-kadang masyarakat entah bagaimana pola pikir atau arah pemikirannya, mereka itu seperti merasa tidak nyaman dengan kata-kata yang berbau negara sana, katakanlah India, dengan penamaan seperti Astika Dharma Ashram. Nah, ini pasti sudah menuai polemik sendiri dengan sama lambangnya ini. Hindu itu. Kenapa pakai Dewa Nagari, tidak pakai Ongkara Bali rasanya? Ya, nah, ini suatu yang benar-benar saya ingin pertanyakan dari tadi. Mengapa? Apa alasannya dan apakah sudah siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seluruh penjuru? Sering itu, tapi saya bilang Hindu itu memang luas. Hindu itu samudra. Kalau kita sudah jadi samudra, jangan kita meributkan aliran-aliran sungai. Karena seluruh aliran sungai itu akan menuju samudra. Jadi cara berpikir kita, mari kita jadikan diri kita samudra. Samudra di mana semua akan datang ke kita. Bahkan yang kotor pun kita bisa bersihkan di samudra itu gitu loh. Jadi kalau saya berpikir di sana, dan saya sifatnya terbuka. Ketika kita bicara ilmu pengetahuan, widya, yang kemudian akarnya menjadi weda, itu kita tidak boleh seperti kata dalam tempurung. Kita tidak boleh kemudian mengatakan ini yang terbaik, ini yang jelek, ini yang pas, ini yang tidak pas, nggak bisa. Semua orang sudah punya karma wasana masing-masing, di mana posisi dia sebagai hal yang baik. Kalau profesinya A, cocoknya A. Kalau profesinya B, cocoknya B. Jangan kita paksakan disilang. Kalau saya misalnya ditanya, Papa saya gimana nih, ke-Indiaan atau bagaimana? Karena namanya kok pakai ashram. Saya katakan, saya punya keyakinan sebagai orang yang dilahirkan di Bali, itu Tuhan pasti punya rencana. Kenapa saya nggak lahir di Rusia? Kenapa nggak saya lahir di Ceko? Kenapa nggak di Jawa? Kenapa nggak di India? Berarti Tuhan sudah menugaskan saya bahwa saya harus menjadi orang Bali. Nama saya Bali. Anak saya semua pakai juga nama Bali. Berarti kan Tuhan menugaskan saya sebagai orang Bali. Tapi bukan berarti setelah jadi orang Bali kita seperti kata dalam tempurung. Pokoknya Bali Ansih yang mana Bali Ansih? Bali ini dikenal dengan lokal jeniusnya. Ya, betul. Bali itu punya kemampuan semua bisa diadaptasikan dengan baik. Karena dengan diadaptasikan dengan baik, maka Bali ini bisa berkembang. Bisa keunikan-keunikan muncul. Kenapa? Cina masuk ke kita, pelinggih-pelinggih kita banyak kena pengaruh Cina, jalan. Tidak ada masalah. Kita tidak bilang, jangan ke Cina-Cinaan. Ada nggak begitu? Nggak ada, kan? Berarti bagaimana seharusnya menyikapi di tengah fenomena dan polemik yang lagi booming di media massa ini terkait dengan kalau seumpama sedikit ke-Indiaan mungkin lagi booming sekarang tuh tidak menampik kemungkinan Hare Krishna, agak sedikit ke Cina-Cinaan dan enggak. Makanya saya harapkan begini, saya saja sampai ini kan di medsos kan, baru saya sampaikan dengan cara berpikir saya itu, wah orang marah-marah, ini enggak utuh nih Balinya, ini agak bau India, apalagi kemudian ada foto saya dengan guru spiritual dari India, yaitu tamu saya. Masa tamu, jangankan tamu di sana, tamu dari Rusia pun datang ke sini saya terima. Apakah harus ditolak seperti ada itu? Orang Jepang di sini nanam pohon, masa saya nggak kasih? Apa saya ke Jepang-Jepangan? Nah, cara berpikir ini yang harus kita perbaiki. Bahwa kemudian ada polemik soal Hare Krishna, ada aliran Sai Baba, aliran ini. Kalau bagi saya, selama dia untuk ranah pribadi, itu bagi saya nggak masalah. Ranah pribadi. Tetapi ketika dia sudah masuk ke komunitas sosial, itu harus ada penyesuaian dengan sosialnya. Saya pun misalnya, kedatangan tamu dari mana, silahkan. Tapi ketika saya dikatakan saya harus ikut Hare Krishna, saya sampaikan, mohon maaf, belum tentu gitu. Mohon maaf, saya ini sudah meyakini sebuah keyakinan agama di mana saya mengkombinasikan bakti saya pada leluhur dan juga bakti saya pada dewa dan kepada ide saya dewasa. Itu saya coba gabungkan di dalam konsep saya dan itulah saya. Nggak mau dipengaruhi oleh siapapun. Kuat integritasnya ada. Kalau mau ditanya, wah ini nggak ke Bali nih, India. Basis saya ini Kandepat. Kalau mau tanya soal Kandepat, oke, sama saya nggak apa-apa. Karena apa? Guru spiritual saya dulu juga mendalami Kandepat. Bahwa saya juga belajar meditasi angka dari teman saya Prabu Dharma Yase dari Guruji di India. Iya, semua saya pelajari. Bahkan ketika saya di Bali Age dulu, baik guru spiritual Bali, Sulingge, dari India, dari mana kita terima semua.
welcome ya. Welcome, karena kita mau jadi samudra. Betul, betul. Yang baik kita terima. Bukan aliran sungai. Bukan aliran sungai. Jangan ribut di aliran sungai. Bahwa sungai ini lebih bagus pada sungai ini lebih bagus pada Ujung-ujungnya semua. Ujungnya ke samudra. Ujungnya adalah semua keajaran Weda. Betul, betul. Mau dia bakti marga, Bijak mau sekali. dia yoga marga, mau dia jenana marga, mau apa saja boleh. Bijak sekali. Terus bagaimana nih Pak? Bapak kan pintar sekali meraba-raba dari segala kondisi atau fenomena yang muncul di sosial media. Maklum orang-orang mungkin kebanyakan sekarang hidupnya di sosial media ya. Kita harus mengakui hal tersebut. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan boomingnya berbagai kisruh aliran kepercayaan ini? Padahal semula itu ada madam ayam saja. Bahkan ini boomingnya baru seminggu terakhir ini. Ya, Kira-kira dari mungkin pandangan Bapak itu apa sih yang menyebabkan semua itu? Pertama, dari sisi positifnya ada kerinduan untuk orang kembali ke jati diri orang Bali. Satu sisi. Di satu sisi ada juga polemik soal posisi politik seseorang. Karena dianggap dekat ke sini dan ini berbentrokan dengan ini, hanya semua kena. Itu kemungkinan kedua. Di sisi yang lain secara historis Ya. ada juga kelompok aliran yang dulu pernah dilarang. Kemungkinan Oh ketiga. sekarang ada lagi. Ya, oke. Nah, ini menjadi polemik hukum sebenarnya. Ada yang nanya sama saya, Pak ini kan sudah dilarang tahun 84. 84, betul. Bagaimana kok sekarang bisa? Saya katakan, tahun 1984 itu zaman sebelum Orde Baru. Ketika masuk Orde Reformasi banyak aturan diubah. Nah sekarang dia sudah punya payung hukum di Kemenkumham dan di Dirjen Hindu. Kalau kita ingin masalahkanlah keputusan itu. Caranya kemana? Bawa ke PT UN, gugat keputusan Menkumham, Dan gugat Dirjen keputusan Hindu. Dirjen Hindu. Jalurnya jalur hukum, jangan diributkan. Kenapa? Hari ini dilarang, besok boleh. Hari ini besok boleh, besoknya bisa dilarang lagi. Contoh, dulu kita milih gubernur di DPRD. Hari ini kita milih gubernur langsung. Berubah-ubah. Besok bagaimana? Nggak tahu juga besok. Perubahan yang abadi ternyata ya. Perubahan yang abadi. Tetapi kita sebagai orang Bali, kuatkan saja keyakinan kita sebagai orang Bali. Percayalah bahwa Bali ini sudah sangat sempurna, maka kita nggak akan goyah. Jujur aja, saya diajak makan vegetarian, saya ikut makan vegetarian. Kenapa enggak? Tapi ketika ada beguleng ya saya makan juga, saya suka kok. Pribadi yang fleksibel berarti Pak ya. Jadi nggak usah kita yang ukur gitu. Ikan itu dia akan hidup walaupun air laut itu asin, dia tidak akan seasin air laut kalau dia hidup. Tapi kalau air ikan itu mati, maka dia akan dengan cepat jadi asin. Jadi mari kita jadi ikan yang hidup di samudra, apa dia tidak akan terpengaruh, badan dia ya dia ngatur sendiri. Seberapa kadar garamnya, seberapa tidak dia atur sendiri. Adaptasinya bagus berarti. Dan Terakhir, Bali punya lokal jenis untuk itu. Kita lihat aja, harus Cina. Pakaian saja. Coba lihat pakaian sulingnya kita zaman dulu sama sekarang berubah nggak? Pakaian tari kita, cewek-ceweknya zaman dulu sama sekarang berubah nggak? banget. Kan beradaptasi. Tapi apakah orang mengatakan itu bukan orang Bali lagi? Enggak kan? Tetap itu budaya Bali. Ya. Kenapa budaya Bali adalah budaya yang punya fondasi yang kuat, Satyam Siwam Sunggaram, tetapi dia kemudian mampu beradaptasi. Apapun dari luar yang bagus, dia adaptasi. Main suling, bisa dia ngikut dengan musik modern. Modern, betul. Main rinde, bisa dia ikuti modern. Jegok, bisa ikuti modern. betul. Itulah kita. Etik jadinya ya. Jangan kebalik, kita takut datang dari luar, kita ketakutan, kita sembunyi, kita marah-marah. Enggak, kita taklukkan dia dengan instrumen yang kita miliki. Itu Jadilah yang perpaduan benar. yang harmonis. Ya. Musik Anak-anak etnik saya, jadinya. dia kirtanam bisa. Kirtanam dia rutin, dia melakukan baik dia kirtanam tentang Triambaka, Mamadun Jaiman Pram. Kemudian saya di sini khusus ada Narasima. Tetapi kemudian Pancasembah dia hafal, Mekidung dia bisa, Tidak melupakan Megambel diri dia ya. mau, santai aja. Gitu. Seperti mengadaptasikan diri. tidak Kita yang harus menggunakan- beradaptasi, apapun datang dari luar, kita ngapain takut? Jangan Ketakutan diadopsi kita, mental. kepanikan kita, apalagi istilahnya kemarahan kita, Kecemasan. tidak perlu kecemasan kita, nggak perlu kalau kita kuat. Yang perlu dilakukan, yang marah-marah itu apa yang sudah dilakukan untuk memperkuat keteguhan itu, sudah Betul. nggak? Kalau saya lebih berpikir, saya nggak mau ribut, lebih baik saya tanamkan ke anak-anak saya. Anak-anak saya jujur aja sekolah di Jakarta. Satu misalnya kayak anak saya yang paling bungsu si Rama, dia wakil ketua OSIS sendirian Hindu di satu sekolah SMP itu. Hari ini tamat dia. Dia wakil ketua OSIS, itu pun wakil ketua OSIS karena dia nggak mau kampanye.
Dia nggak mau, tapi teman-temannya yang minta. Bisa beradaptasi, kita jadi orang Hindu, menjadi pemimpin. Kakaknya unit kerohanian Hindu, dia pimpin, bisa, nggak ada masalah. Jadi yang penting kita siapkan diri, bentengi diri, tambahkan pengetahuan keterampilan. Kalau akar kita kuat, angin apapun nggak akan bisa merubuhkan. Jadilah orang Bali yang begitu. Semoga nanti banyak ditiru seperti itu ya. Terakhir Pak, pesan-pesan Bapak untuk teman-teman yang lagi kisruh ataupun punya teman tersendiri di rumah masing-masing dengan pola pikir dan daya jangkauan sendiri. Apa kira-kira kiat ataupun pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada mereka agar lebih luas dan fleksibel dalam menghadapi sehingga tidak bisa menimbulkan konflik ke depannya nanti? Intinya kalau kita semakin konflik, maka kita semakin kecil. Kalau kita ingin semakin besar, maka beradaptasilah. Dan tetap fondasi akar kita pertahankan dengan baik, tapi biarkan pohon itu tumbuh semakin besar. Kalau ada tempahan angin dan sebagainya, ya hadapi saja dengan baik dan tidak usah takut. Dan begitu juga bagi yang mencoba membawa budaya luar ansih, ingat jati diri kita juga. Kalau kita sebagai orang Bali, percayalah Tuhan punya skenario kenapa kita jadi orang Bali. Jangan paksakan diri kita menjadi bukan orang Bali. Maka kalau dia meninggalkan itu, maka dia kehilangan jati diri. Janganlah kehilangan jati diri. Kalau dia dapat ilmu pengetahuan dari lain, silahkan. Tapi jangan sampai jati diri hilang. Itu aja sebenarnya. Dan itu bisa terjadi kalau kita teguh, yakin dengan apa yang kita jalani. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif bahasa saya. serius ya. Betul, tapi ini benar-benar diperlukan oleh seluruh masyarakat umum yang akan menyaksikan channel video ini. Baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif saya bersama beliau yang sudah benar-benar malang melintang di dunia hukum, baik itu adaptasi kemanusiaan, sosial kemanusiaan, kemasyarakatan, seperti itu, yang berbagi pengalaman serta cerita beliau, kisah masa lalu beliau menghadapi segala dilema. Semoga segala informasi tadi bermanfaat bagi kita semua, dan saya Jirta Tokan Selobi Omnivora dari Astika Dharma Ashram pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, 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 Om.